Shalom, selamat hari Minggu yang kita semua melakukan dengan suara. Kita mulai pada permainan kita lagi sudah berwaktu biasa adalah jemaat kita Tuhan. Sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita masuki minggu terintaris dalam Dia yang menjadikan kita, Dia yang mengajar kita, dan Dia yang mengingatkan kita. Topik kita hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Karena itu, marilah kita bersama-sama menyuarakan segala hormat, kemuliaan, dan puji-pujian kepada Allah Tritunggal, seperti yang telah menjadikan, menyelamatkan, dan memelihara hidup kami. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini bersama dengan Allah di belakang semuanya. Kita satukan hati dan pikiran kita memuji dan memuliakan Yesus kita bernyanyi. Kita lihat muliakan Allah, muliakan Tuhan, muliakan Allah, kemuliaan yang esa. Haleluya, haleluya. Muliakan di dalam nama Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jiwa kita menantikan kita Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Yang karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada Haleluya. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Allah dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan memuluskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Ibulah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami saat kita ya Allah yang murah. Semua karya ciptamu baginda dan sempurna. Kau yang mencipta dirimu, jasmani dan jiwaku, Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu terintas ini berfungsi dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudara yang terkasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik.
Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, ya Tuhan kami, lakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita nyanyikan. Ya Allah kasih hanya semua yang Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau kudus dan seluruh ini terdapat kemuliaan-Mu, terpuji dan dimuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kami penuh sukacita karena Engkau telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, atas segala serta pembunuhan hilang. Semua ini tidak ternilai karena yang tidak pernah kami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami yang belum pernah dilihat manusia. Engkau menyatakan kepada kami yang tidak pernah diberikan manusia. Engkau menunjukkan kepada kami yang tidak dapat diberikan dunia ini. Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepada-Mu tubuh, jiwa dan roh dan segala yang ada pada kami. Ampunilah dosa kami oleh karena Anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih atas pengasihan-Mu yang telah menjadikan kami menurut gambar-Mu dan Engkau untuk berkuasa atas segala ciptaan-Mu. Engkau memberkati kami dalam cucu menurut bumi dan kami hidup dari ciptaan-Mu. Tapi Tuhan, kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak memelihara ciptaan-Mu, kami hanya mementingkan diri kami sendiri, sehingga ciptaan-Mu tidak menjadi berkat bagi kami, sebaliknya menjadi sumber malapetaka bagi kami. Terjadilah banjir dan longsor, hutan semakin habis, air dan sungai menjadi kotor, laut dan udara sudah tercemar. Kasihanlah kami dan biarlah kami semakin sadar dan mau menjaga dan merawat bumi ini, sehingga Engkau penuhi oleh segala ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pada waktu sekarang ini begitu banyak penderitaan yang kami hadapi oleh karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan segera segala penderitaan ini dari hadapan kami. Hanya pengasihan Allah yang kami harapkan untuk mengakhiri dan mengharapkan kami menghadapi penderitaan ini. Sekarang Tuhan sesuai dengan petunjuk pemerintah, kami akan memasuki kepada kehidupan baru yang disebut dengan new normal baik. Bersama dengan COVID-19, dengan pasangan kami menyampaikan kehadiran-Mu. Serta kami Tuhan, supaya tetap hati-hati dan waspada dalam hidup kami. Tidak ada remeh, tapi tetap mentaati aturan yang mengumpulkan itu supaya tidak salah langkah sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya kalau kami tetap di dalam ruang dan mengikuti segala aturan yang ditetapkan, kami akan bersyukur dan menjalaninya. Kau yang mendahului langkah kami dan kami akan mengikuti-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersungguh dan membantu nama-Mu, karena kami susah dan gelisah dengan segala dosa yang menjeratkan kami. Kasihanlah kami orang dosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia,
mati dan bangkit kembali setelah naik ke surga, menggila dan menyelamatkan kami. Kasih kami dari pertolongan kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, pemimpin orang yang berbuka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggalkan bersama kami dan kami senantiasa gembira dan penuh dengan karena sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengan nama permohonan kami yang Allah Taala dan Roh Kudus. Amin. Janganlah takut, sebab aku telah menusuk kau. Aku telah memakan kau dengan namamu, kau ini kepunyaan. Kemudian berkata tempat yang lagi. Amin. Tuhan yang mendatangkan untuk kita dan memberi kita hari ini tentu sejalan bersama Yohanes 29 ayat 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Isa kepadanya dan dia berkata, "Diamlah anak rumah Allah yang menghapus dosa dunia." Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi begitu aku datang dan membaptis dengan air supaya dia dinyatakan kepada Israel. Dan aku pun tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharaannya. Mari kita bersama-sama mengucapkan
Tuhan seperti saudara kita imam di seluruh dunia bisa bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, kepada Imam Maha Kuasa, dan kepada yang bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun pada kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana Anda berdoa untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan dari satu pikiran kudus, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita hari ini tanggal Minggu tanggal 7 Juni 2020 pelayanan nama minggu kita hari ini adalah Minggu Trinitatis yang berarti Ketritunggalan Allah. Topik minggu kita kemuliaan Tuhan atas ciptaannya untuk altar berwarna hijau. Pelayanan ibadah minggu dengan ibadah kajut ini kita dapat berjalan dengan baik. Kami harapkan kesediaan pengelado di musik dan tim pendukung ibadah untuk hari bersama ibadah minggu tersebut. Tim musik dan tim pendukung ibadah untuk hari bersama. Kami mengharapkan agar kita mematuhi protokol pemerintahan terkait penguncian mata rantai penularan COVID-19 dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan. Demikian diberitahukan kepada kita semua. Diakonia Sosial Gereja Tahap 3. Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini, berdampak langsung kepada beberapa warga jemaat kita, maka dengan ini gereja kita melalui seksi diakonia gereja sedang mengupayakan pengadaan sembako tahap 3 bagi warga jemaat yang sangat membutuhkan bagi warga jemaat yang bersedia mendukung program diakonia gereja kita dapat menghubungi pengelola bendahara atau pendeta resort. Dukungan dapat diberikan berupa materi atau natural. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Atas kesediaannya kita ucapkan terima kasih. Jemaat yang bertahun-tahun, pendeta dan pengelola KPP Resort Diaspora mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua jemaat yang berulang tahun pada tanggal 7 sampai 13 Juni 2020. Pertama, tanggal 7 Juni, Ibu dari Indonesia lain berupa jahitan. Kedua, tanggal 8 Juni, Evan Fredrik Timothy Pangaribuan. Ketiga, tanggal 10 Juni, Bapak J. Siagian berupa Saribu. Keempat, tanggal 12 Juni, Bapak DH Utapea Guru Huta Barat. Tanggal 12 Juni, Ibu El Sinaga Guru Simangucau. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 139 ayat 14.
Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Warta malam bertanggal saldo bertanggal 30 bulan 5 2020 untuk kuliah 22 855 554 rupiah, uang pusat 116.708 kalau 92 rupiah, uang zakat 11.152.500. Total pemasukan pertanggal 31 bulan 2020 4.107.286 rupiah. Pengeluaran pertanggal 31 bulan 5 2020 525.000 rupiah. Saldo tanggal 6 sampai 2020 untuk kuliah 26.438.311 rupiah. Pusat 16.708.492. Uang PTK 11.192.500. Saldo akhir tanggal 6 bulan 6 2020 54.299.303 rupiah. Saldo uang PTK deposit tanggal 6 bulan 6 2020 85 juta. Total saldo akhir tanggal 6 2020 139.299.303 rupiah. Sumbangan untuk jemaat pada masa PSBB keluarga Jasinura Samosir 1 juta uang tunai, keluarga Jasakala 24 tahun 500.000, keluarga Besimentor Kabupaten barang 100 beras 100 kg, keluarga Empak Pangan burung merpau 300.000, Susan Sidik Tongan 500.000, total uang 2.300.000, beras 100 kg. Sudah didistribusikan beli sembako saldo pamkas natural 1.270.000, beras 45 kg. Yang kita doakan minggu ini karena kita mendoakan pertama pandemi corona agar dapat ditangani oleh pemerintah dan para medis secara efektif, simultan dan sinergitas bersama semua rakyat Indonesia. Kedua, Dr. T.A. Simatupang pembangunan rawat jalan dan pemilihan. Ketiga, situasinya yang masih mengurus sebuah kehidupan kekuatan dan kesembuhan. Keempat, Nyonya Situahal Tabarat Bos Simatupang dirawat asing rumah sakit sekolah untuk jeruk. Kelima, Profesor atau Tabapan kemaluan kemudian di rumah. Keenam, Masinda Semuanya rawat jalan. Ketujuh, Asina Ketupan Jahitan Mampu Anando. Kedelapan, Bapak S. Paulus Mustafa, Bapak Ibadah di Lawan Universitas Hospital Margari Kanada. 9, Bapak Mutabarat Rawat Jalan di Mahasiswa. 10, Kilo Video itu dari Bapak Amin Tetapnya umur 9 terapi di rumah sakit Menteng. Pusat Menteng. Demikian awal keterangan ini dan tidak apa-apa kita anak Yesus Kristus dan persekutuan Kudus yang memberikan diri kita setiap hari. Maka kita pun dengan damai sejahtera. Kita sebenarnya mari kita berdoa. Puji dan syukur kehadirat Tuhan, di mana nama sebenarnya kamu pada hari ini kami dapat beribadah di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Kau masih beri kesehatan pada kami. Tuhan, banyak yang kami minta Tuhan, pertama yang Tuhan, pandemi virus corona agar dapat ditangani oleh pemerintah. Kiranya Kau berikan Tuhan, Roh-Mu supaya para medis bisa memberikan yang sesuai dengan kesembuhan orang-orang yang sakit Tuhan. Biarlah selalu fokusnya selalu menyertai mereka yang Tuhan, para medis dan semua yang sakit Tuhan. Kau berikan kesembuhan jamaah mereka yang Tuhan sampai Tuhan, supaya di Indonesia ini atau di muka bumi ini hilang sakit atau virus corona ini Tuhan.
kiranya selalu menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini semua akan berakhir dan pulih semuanya ya Tuhan. Tuhan, kalau program dari gereja kami ini ya Tuhan, yang dia adalah menuju dengan menuju surat dari parisan kami Tuhan, kiranya biarlah selalu rencana-Mu yang menjadi di setiap gereja-gereja KPP di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah selalu Roh-Kudus-Mu yang hadir di setiap gereja dan pahlawan-Mu semuanya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang ulang tahun hari ini ya Tuhan, yaitu Ibu dari Norin Silain Kurban Jaingan, Bapak Kami Timothy Pangaribuan, Bapak Segian Guru Pasar Ibu, Bapak Dewan Tapian Kota Barat, Ibu Elsina Tahu Selamuncong, kiranya Engkau berikan kesehatan dan selalu kegiatan yang Tuhan, berikan panjang umur dan sukacita kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa ya Tuhan yang sehat atau dalam perawatan di minggu ini ya Tuhan, yaitu Dr. Kasih Matukan, semuanya Sektor Herman Nurul, Manusia Turi, semuanya Sektor Udara, Polisi Matukan, Merawat Kasih, Rumah Sakit Sibang, Profesor Kepaparan, Mas Cinta Sibuaya, Asinaga Guru Panjaitan, Bapak Esku Tahu, Polisi Toha, Bapak Kota Barat, Purna Baban, Jiu Baker, ya Tuhan, biarlah selalu penyertaan-Mu, Kau berikan kesembuhan pada mereka ya Tuhan, biarlah selalu tangan-Mu menjadi tangan dari para medis untuk mengobati mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua itu adalah bukan kehendak-Mu, tapi biarlah selalu rencana-Mu yang jadi di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, yang kami sengaja maupun dari perkataan atau yang kami tidak sengaja, biarlah selalu Kau mengampuni supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tidak banyak berkata-kata ya Tuhan, tapi Engkau yang tahu semua apa yang di hati kami ya Tuhan. Biarlah selalu rencana-Mu yang menjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Damai sejahtera Allah Bapa dan Allah segala akal. Kiranya memenuhi hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang berkati Yesus Kristus, firman Allah pada saat ini bagi kita dalam Minggu Trinitatis tanggal 7 Juni 2020 tertulis di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Sebelum saya menyampaikan firman Allah bagi kita hari ini, perlu kami beritahukan bahwa sekalipun kita melakukan ibadah live streaming dari gereja HKBP Resort Diaspora, khususnya bagi Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah masing-masing,
Sebenarnya kita akan masih tetap beribadah khusus warga jemaah di rumah masing-masing tanggal 7 Juli saat ini 14, tanggal 21, dan juga sampai tanggal 28. Setelah selesai tanggal 28 berdasarkan evaluasi tahap 1 fase pertama, maka Presiden akan membaharui lagi apakah jemaat diperkenankan beribadah di gereja atau juga harus beribadah di rumah. Tapi untuk melaksanakan ibadah online atau live streaming, Preses dan khususnya para pelayan gereja HKBP selalu menyelenggarakannya dari gereja kita masing-masing. Oleh karena itu, kami sampaikan salam dari kami para ladu HKBP Diaspora, tim ibadah. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Allah akan saya bacakan pada kita Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31. Demikianlah firman Allah. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang menjadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam nama Yesus Kristus, tema atau topik minggu kita pada minggu Trinitatis ini, kemuliaan Allah di atas ciptaannya. Sebelum kita sampai kepada nats kita hari ini yang menjadi pertanyaan yang patut kita renungkan, apakah kita masih bisa melihat kemuliaan Allah itu di atas segala ciptaannya? Ketika kita melihat gunung-gunung, melihat danau Toba, melihat hutan-hutan yang hijau, melihat alam semesta ini, apakah kita masih melihat bahwa semua yang ada ini mencerminkan, mencitrakan kemuliaan Tuhan? Mengapa saya katakan seperti itu? Karena pada faktanya mereka, apakah sengaja atau tidak sengaja, yang terjadi adalah justru pengrusakan alam semesta itu secara masif. Ketika saya melayani di daerah pedesaan di Sindikalang, itu pengrusakan hutan itu hampir setiap tahun itu ditebal, itu masuk ke pedalaman hutan itu 1 kilometer. Masuk ke dalam, per tahun itu hutan dibawa habis. Penyebabnya adalah terjadinya perubahan iklim yang tidak normal. Terjadinya pemanasan global ketika vegetasi alam itu habis. Terjadinya bencana alam, banjir, tanah longsor. Dan itu menyebabkan Bapak Ibu sekalian yang terancam bukan yang lain. Tetapi justru yang terancam itu adalah kehidupan kita sendiri. Manusia itu sendiri. Karena memang manusia tidak bisa dilepaskan dari alam semesta. Manusia tidak bisa terjauh dari lingkungan hidup. Karena dia mengalami proses kehidupan, melakukan aktivitas, berkembang biak. Di tengah-tengah kehidupannya itu ada di alam semesta ini. Dia ada di lingkungan itu. Jika lingkungan hancur, maka yang hancur adalah manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ketika kita berbicara tentang kemuliaan Allah di atas segala ciptaannya, maka yang pertama sekali yang harus kita lihat di sini adalah siapakah sebenarnya manusia ciptaan itu. Siapakah kita sehingga kita seolah-olah memiliki kuasa yang luar biasa mengelola ciptaan Allah, merusak ataupun melestarikan
itu tergantung bagaimana kita memilih sikap etis kita terhadap alam semesta ini. Kita bisa melihat sebab itu sekalian yang terkasih dalam konteks kita saat ini bagaimana sebenarnya Allah melakukan proses penciptaan itu. Yang pertama, dalam teori-teori ilmu pengetahuan tentang proses terjadinya alam semesta ini, teori-teori itu menyebutkan bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Karena dari sudut ilmu fisika, energi itu tidak dapat diciptakan, energi itu kekal, yang bisa energi itu hanya berubah wujud. Dari panas, terang, kemudian dia bisa berubah, tapi dia tidak bisa dihilangkan atau dia tidak bisa dihancurkan karena dia adalah bersifat tetap. Ada yang disebut dengan juga teori bintang kembar, dentuman yang besar, atau teori juga Big Bang, yang menjadi asal mula alam semesta ini. Namun dalam kesaksian Alkitab kita ternyata alam semesta itu tidak terjadi secara sendiri atau terjadi secara otomatis. Ada pribadi, ada kuasa, ada kekuatan yang memang menciptakan alam semesta itu begitu teratur dan begitu baik. Siapakah yang menciptakan itu? Alkitab kita menyaksikan yang menciptakan alam semesta dan segala isinya itu adalah Allah. Allah menciptakan alam semesta ini tidak sekali jadi. Allah memiliki konsep, Allah memiliki blueprintnya sendiri. Dia membuat bagaimana supaya ciptaan itu tertata rapi sesuai dengan kehendak Tuhan dan membuat keteraturan di antara ciptaan itu. Maka ada tahap-tahap penciptaan. Kalau kita membaca dari Kejadian pertama ayat 1 sebelum kita saat ini, pada hari pertama Allah menciptakan terang. Dan setiap Allah menciptakan satu tahap, selalu Allah berbicara, maka Allah melihat itu semuanya baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Itu menunjukkan bahwa setiap penciptaan Allah berdasarkan tahap-tahap itu selalu dirancang Allah sungguh amat baik. Pertama, Allah menciptakan terang. Kedua, Allah menciptakan cakrawala. Ketika Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, keempat Allah menciptakan benda-benda penerang, kelima Allah menciptakan binatang-binatang yang ada udara dan ada di darat dan di dalam air. Yang keenam Allah menciptakan manusia dan itulah yang menjadi nats kita saat ini. Allah menciptakan manusia berbeda dari semua ciptaan yang lain. Jika Allah menciptakan semua dengan firman-Nya yang berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu terjadi. Jadilah tumbuhan, jadilah binatang, jadilah benda-benda penerang, maka itu semua terjadi. Tapi hal yang unik, ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak langsung berfirman, jadilah engkau manusia. Tetapi ada pembicaraan Allah dengan dirinya sendiri. Istilah kata kita dalam Kejadian 1 ini, kita bukan merujuk walaupun kata ganti diri pertama yang jauh, itu bukan berarti Allah itu lebih dari satu. Tetapi Allah berbicara dengan dirinya sendiri supaya kita bisa gambarkan ketriduan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu bisa gambarkan dengan manusia terdiri dari 3 unsur yang tidak terpisahkan, tubuh, jiwa, dan roh. Yang ketiganya itu berbeda, fungsinya berbeda, tapi satu oknum, yaitu adalah manusia. Demikian juga ketritunggalan Allah ini. Allah berbicara dengan dirinya sendiri, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia berbicara, marilah kita jadikan manusia yang serupa, segambar dengan kita. Dia tidak menjadikan manusia itu langsung, tetapi setelah Allah mengatakan seperti itu, maka dia menciptakan manusia itu dalam Kejadian 2 dengan mengambil itu tanah. Dia membentuk itu, merancang itu seperti seorang pengatur, pemahat. Dia membentuk gambarnya, membuat desainnya, membuat motifnya, dan membentuk dia dari tanah liat itu dengan tangannya sendiri. Kemudian Allah mengembuskan nafas kehidupan ke hidung manusia itu, sehingga manusia itu berubah menjadi makhluk hidup. Dan yang uniknya, menjadi poin yang paling berharga, Allah memberikan gambar dan rupa itu, rupa dirinya kepada manusia. Rupa dan gambar dalam hal ini bukan diartikan seperti wajah yang kita lihat wajah manusia. Karena Allah itu adalah roh. Rupa Allah tidak ada yang bisa melihat.
menunjukkan bahwa yang disebut adalah sifat keilahian Allah itu diberikan kepada manusia. Sikap, sifat, karakter. Apakah sifat Allah itu yang diberikan kepada manusia? Itu bisa kita lihat dalam sifat kebaikan Allah. Mengapa dikatakan sifat kebaikan Allah? Karena memang Allah itu adalah baik. Maka setiap yang diciptakan Allah itu tujuannya untuk kebaikan. Semua baik tumbuh-tumbuhan, baik binatang, baik alam semesta ini mencerminkan kebaikan Allah. Termasuk manusia. Dia harus mencerminkan sifat kebaikan Allah. Jadi di dalam diri manusia, kesempurnaan sifat kebaikan itu harus tampak. Karena di sana ada gambar Allah, ada rupa Allah. Maka manusia yang tidak baik, maka dia tidak mencerminkan sifat ilahi. Manusia yang selalu emosional, yang suka berkelahi, emosional, yang suka berkelahi bertengkar, yang mendendam, yang benci, baik sama dirinya sendiri bertengkar, yang mendendam, yang benci, baik sama dirinya sendiri, dalam keluarga ataupun orang lain, maka itu tidak mencerminkan sifat ilahi di dalam dirinya. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian yang terkasih, mengapa Allah memberikan gambar dan rupa itu kepada manusia? Karena memang manusia menjadi mandataris Allah. Manusia menjadi wakil Allah di muka bumi untuk menguasai, tetapi menguasai bukan berarti mengeksploitasi, merusak. Tapi Allah memberi kuasa kepada manusia itu dalam konteks, tetapi menguasai bukan berarti mengeksploitasi, merusak. Tapi Allah memberi kuasa kepada manusia itu dalam konteks memelihara, mengelola alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Mengapa harus dikelola? Mengapa harus dipelihara? Karena alam semesta ini adalah sumber berkat-berkat kehidupan yang diberikan Allah kepada manusia. Jika alam semesta ini dihancurkan, alam semesta ini tidak dikelola secara seimbang, maka sumber yang disebut dengan kehidupan berkat itu akan terganggu. Maka kita akan tersendat. Oleh sebab itu, ketika Allah mengatakan memberikan gambar dan rupa itu kepada manusia, ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama sekali, manusia itu memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap semua yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua, kita harus melihat bahwa manusia itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Manusia berharga di hadapan Tuhan berarti baik laki-laki atau perempuan, karena mereka sama-sama dilekatkan ke dalam diri mereka gambar dan rupa Allah. Maka di sana tidak ada perbedaan gender. Kita memiliki posisi yang sama di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca di ayat jelasnya, di ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah ciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di sana ada persamaan gender. Tidak ada siapa di atas, siapa di bawah. Namun konstruksi berpikir budaya orang Israel menempatkan laki-laki sebagai imam itu masalah fungsi, bukan status. Fungsi yang diberikan Allah kepada laki-laki menjadi imam. Tetapi yang menjadi sumber dari kehidupan seperti Hawa, dia adalah ibu dari segala kehidupan. Perempuan adalah fungsi memberi kehidupan di dunia ini. Tanpa perempuan, regenerasi tidak akan ada terjadi. Tanpa laki-laki, proses iman pertumbuhan tidak akan pernah terjadi dalam konstruksi budaya orang Israel. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, khususnya juga laki-laki orang Batak, jangan memandang perempuan itu rendah. Jangan memandang perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki dan merasa laki-laki memiliki kualitas. Karena itu adalah konstruksi budaya Batak yang menciptakan seperti itu. Tapi dalam firman Allah kita diingatkan, laki-laki dan perempuan adalah satu dalam Tuhan. Mengapa satu di hadapan Tuhan? Karena di dalam perempuan itu, di dalam laki-laki itu, gambar dan rupa Allah ditempelkan,
diledakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, jika saat ini terjadi persoalan-persoalan ras, persoalan-persoalan warna kulit seperti yang terjadi saat ini di Amerika, seorang kulit hitam yang bernama si Joseph Floyd yang mengalami penekanan dari pihak aparat hukum yang menyebabkan anarkisme terjadi saat ini di Amerika, itu juga merupakan bagian daripada persoalan-persoalan masalah SARA. Karena persoalan itu terjadi lagi seperti peristiwa Martin Luther Jr. King yang terjadi beberapa dekade tahun yang lalu. Dan itu sebabnya janganlah gaya itu terjadi lagi muncul. Mengapa saya katakan seperti itu? Jika Allah memberikan ruang kepada mereka